Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Seperti yang berikut ini akan hadir seorang wanita yang ragu akan kesetiaan tunangannya. Dan dia merasa bahwa calon mertuanya tidak menyukai dirinya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rina. Selamat malam Rina. Oke, Rina kami panggil dengan nama samaran ya. Iya, Kak. Boleh kami tahu nama asli? Nama asli saya. Oke, baik. Rina, apa yang mau diceritakan? Jadi begini, Kak. Saya tuh baru tunangan sama pacar saya. Hubungan kami tuh udah jalan 2 tahun. Sebenarnya kami dijodohkan sama orang tua. Jadi mama saya sama mama pacar saya ini temanan. Udah sahabatan sejak sekolah. Tapi di sini yang mau saya tanyakan, saya ngerasa ada yang berbeda sama pacar saya sekarang, Kak. Saya tuh ngerasa pacar saya kayaknya nggak cinta sama saya, Kak. 2 tahun? Karena gini, Kak. Sebelum pacar saya pacaran dengan saya, dia punya mantan, Kak. Saya rasa dia belum move on, Kak. Karena mereka pacaran selama Kak, saya takut kalau kami nanti nikah, rumah tangga kami tuh nggak akan bahagia, Kak. Oke, hubungan sama perubahan pasangan kamu apa? Dia tuh mulai dingin, Kak, sama saya. Awalnya tuh hubungan kami cukup baik-baik, Kak. Dia tuh betulan seperti beneran sayang sama saya, perhatian sama saya. Tapi nggak tahu, Kak, belakang ini bener-bener berubah. Dan menurut kamu ini ada kaitannya dengan mantannya 6 tahun itu? Iya, Kak. Dia pernah datang atau curiga kamu pernah ngeliat WhatsApp-nya atau mereka ketemuan di mana gitu? Enggak, Kak, karena saya beneran percaya aja sama pacar saya. Saya nggak mau periksa HP-nya, Kak. Berarti ini hanya perasaan kamu aja gitu? Iya, Kak. Atau cuman saya aja yang terlalu baper. Sini aja, abang suapin kamu boleh ya? Gak apa-apa. Enak kan? Makasih ya sayang. Sama-sama. Oh ya, Kenapa? kamu kapan mau nikahin aku? Secepatnya aku akan pasti nikahin kamu. Kamu betah banget sih sama perempuan itu. Udahlah ceraiin aja, biar kita bisa cepet sama-sama. Ya maunya sih begitu, tapi kan aku harus urus dulu istri aku di rumah. Proses dulu cerai, baru aku pasti kawinin kamu kok. Mas, aku nggak bisa nunggu terlalu lama. Udahlah, ayo. Kamu susah apa sih tinggal ceraiin dia aja? Sabar, itu kayak aku banyak yang harus diurus. Kamu tenang aja, pasti aku akan nikahin kamu. Janji ya? Ya, Makasih ya sayang. sama-sama. Kamu jangan khawatir ya, pokoknya aku akan nikahin kamu secepatnya. Iya, aku percaya kok. Kamu kan yang paling sayang sama aku. Oh ya mas, Kenapa? habis ini kamu mau kemana? Habis makan kita jalan-jalan aja mau. Kita ke mall, kita belanja-belanja. Kamu boleh pilih apa aja yang kamu suka. Bener nih. Benar dong. Oke deh, makasih ya. Iya. Makin cinta deh aku sama kamu. Bisa aja kamu. Nah, makan lagi? Iya, kamu mau? Mau. Aku suapin ya. Boleh. Baik. Jadi kamu sebenarnya juga ragu-ragu sama kecurigaan kamu ini ya? Iya, Kak. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Itu dulu sih, Kak. Itu aja ya.
Baik, mudah-mudahan malam hari ini semua kegalauan kamu bisa terjawab ya. Mudah-mudahan kamu bisa yakin sama pilihan kamu dan rencana yang sudah lewat tunangan, perjodohan, dan pernikahannya bisa lancar ya. Kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rina, dengan tanggal lahir 28 Januari 1992 dan mendiami nomor rumah 50. Sosok wanita yang sangat waspada terhadap apapun yang ada dalam kehidupannya dan memiliki aura yang sangat positif. Saya melihat adanya sebuah teka-teki yang belum terjawab dan saat ini akan menentukan masa depannya. Saya merasakan adanya sesuatu yang mengganjal dalam kehidupannya. Saya memiliki firasat yang sangat buruk kalau ia sedang dimanfaatkan. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Apa betul di sini dengan Mbak Rina? Dengan tanggal lahir 28 bulan Januari 1992 dan nomor rumah 50. Iya Kak. Rina ini dijodohkan oleh orang tuanya. 2 tahun dia menjalin hubungan, tapi sepertinya perjodohannya ini lancar ya. Rina juga jatuh cinta dengan calon pasangannya, begitu juga sebaliknya. Mereka sudah tunangan 2 bulan terakhir, tapi sejak bertunangan sikap pacarnya itu berubah jadi dingin ya. Lalu kemudian dicurigai Rina bahwa pacarnya ini belum bisa move on dari mantannya yang sudah pacaran selama 6 tahun, Roy. Iya. Dan bahkan bukan mantan, tapi calon ibu mertuanya ini juga berubah kelihatannya belakangan jadi lebih dingin. Yang tadinya baik gitu ya, tapi Iya, justru Kak. sekarang menunjukkan sikap yang sebaliknya. Maka datang ke sini sebenarnya galau nih. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Karena memang hubungannya kelihatannya serius dan Rina juga cinta sama pasangannya. Saking cintanya ini udah gak bisa ada toleransi gitu ya kalau misalnya ada perubahan-perubahan seperti itu gitu ya. Ya. Udah kecintaan mati sih biasanya sih memang seperti itu sih, Bay. Saya di sini datang sama sahabat saya. Sama sahabat kamu. Iya, sahabat saya juga sebenarnya gini sih Mas. Yang buat saya tambah juga semakin curiga gitu, semakin bimbang gitu ya Mas. Sahabat saya baru-baru ini mergokin pacar saya lagi jalan sama wanita lain. Mohon maaf ya, Rina. Saya harus menggunakan kekuatan saya, kekuatan pikiran saya untuk melacak Afan. Tapi kamu, saya mohon untuk kayak apa? Untuk tenang dan jangan shock ya. Dengan tanggal lahirnya berapa? Tanggal 20 Januari, Kak. 20 Januari 90. 90. 91. Iya, 91. Berarti usianya berapa? Usia Sekitar iya, 28. 28. Saya akan mencoba menggunakan kekuatan ini. 27 ya. Dari aura yang saya lihat, Mas Afan ini sering gonta-ganti perempuan. Dan saya merasakan di sini adanya kehidupan malam seperti klub. Apa itu benar? Kamu tahu soal ini? Saya nggak tahu, Kak. Oh, berarti kita harus ramalan saya ini harus valid dengan sang temannya harusnya. Berarti saya akan berbicara dengan teman Anda. Siapa nama sahabatnya? Oke, tapi kamu percaya sama semua yang disampaikan? Saya nggak percaya, Kak. Karena saya nggak lihat langsung. Dan saya sayang sama Mas. Apa yang disampaikan kamu? Kemarin dia ngelihat pacar saya di kafe, Kak. Sama perempuan lain.
Saya melihat pacar kamu sama perempuan lain di kafe dan ngobrol-ngobrol panjang lebar. Kemudian ceweknya dipulangin ke kos-kosannya. Masa sih kak? Saya merasakan di sini kos-kosan wanita, ya, dan bisa masuk juga laki-laki. Mas, ini tidak baik untuk kamu. Tapi saya Oke, salah. ini nanti kita ganti dengan nama samaran dulu ya Roy ya. Biar Iya. kita diedit kita ganti dengan Rio. Iya. Dan kamu ngelihat Rio ini pulang dari kafe bawa cewek ke kos-kosan. Iya, jadi saya melihat dalam mata batin saya, dia habis pulang dari sebuah restoran atau kafe, fine dining, hotel mewah. Kemudian saya melihat tidak pulang sendiri-sendiri, tapi pulangnya berdua ke suatu tempat dan ada kamarnya. Berarti kafe ini di sebuah hotel. Bilang itu nggak? Enggak kak. Cuman ketemu di sebuah kafe Iya. itu. Oke baik. Di sini. Ada kak, saya Kita datang ganti sama dengan dia. nama samaran ya. Iya. Oke. Bang Oji, Bang Sofyan, kalau ada perempuan yang namanya Nita di depan yang nemenin partisipan kita boleh dibawa masuk. Terima kasih Bang Sofyan. Oke, ada Rini, ada Rio ya, ada Rina. Kita ganti dengan nama samaran ya. Waktu kamu diceritain oleh Rini mengenai pacar kamu, reaksi kamu gimana? Ya saya percaya nggak percaya kak sama teman saya ini. Kamu konfirmasi nggak ke Rio? Enggak kak. Kamu nggak tanya bener atau enggak? Enggak. Berarti kamu nggak cari kebenarannya juga? Ya karena saya nggak berani juga kak. Saya takut nanti pacar saya marah sama saya. Rini dan Rina sudah bersahabat berapa tahun? Udah berapa lama Kami sahabat? sahabatan sejak kami kuliah kak. Itu berapa tahun? 5 Sekitar tahun lebih. 5 tahun. 5 tahun. Oke. Selamat malam. Silakan. Selamat malam, saya Roy Roy Kiyoshi. Kiyoshi. Silakan duduk. Saya ingin kalian megangan tangan gini deh. Dan satu lagi, saya ingin tahu ada apa ini sebenarnya. Astaga, gile. Aduh, Kenapa Roy? gila parah banget, Bay. Apa yang kamu lihat? Mohon maaf ya, saya ngeliat sesuatu yang sangat buruk sekali. Apa Roy? Nggak mungkin lah kak. Saya lihat di sini energi auranya sangat buruk sekali. Memori yang saya tangkap di sini adalah dia juga chat sana sini gitu loh, dan dia punya aplikasi. Ya aplikasi, aplikasi blind date gitu, blind date. Aplikasi ngedate gitu? Date Iya. Aplikasi Untuk cari teman kencan? betul sekali. Mbak Rina, saya mau pesen. Kamu percaya deh sama Mbak Rini. Kita ganti dengan namanya Rini ya, Iya, wanita ya. iya. Karena saya deg-degan sekali. Aduh. Kamu punya teman namanya gak? Iya ada mas, ada. Kenapa ya Roy? Soalnya dia bermain sama satu temennya. Aku nggak tahu ini siapa, rambutnya coklat. Seperti kata Mereka tuh dulu teman satu kantor saya kak. dia, oh ini adalah orang yang, mohon maaf ya. Wah. Mbak Rini, Iya mas. bener Mbak Rini pernah mergokin tunangannya Rina di sebuah kafe yang letaknya di sebuah hotel. Iya, aku pernah mergokin tunangannya dia di sebuah kafe. Waktu Terus? itu aku mau pergi makan, terus aku melihat tunangannya dia sama perempuan lain. Ini kafenya dalam hotel.
Apa di dekat hotel? Di dalam hotel, tapi cuman aku lihat di kafenya kafenya? doang. Iya. Soalnya aku nggak ngelihat sampai apa sih, nggak ngelihat lama, cuma sebentar aja karena aku panik kan ngelihat tunangan sahabat aku sama perempuan lain sampai mesra-mesraan, sandaran gitu, pegangan tangan. Mesranya gimana? Sandaran? Sandaran, Pegangan tangan? semulus-semulus ini. Baiklah, ini yang jadi kunci permasalahannya di sini adalah Mbak Rina nih harus yakin dan harus dibukain mata batinnya, maksud saya mata hatinya untuk ngelihat sebenarnya siapa sih si Rio itu. Gitu. Oke, kamu bisa ceritain nggak kronologi ceritanya seperti apa sih waktu kamu mergokin dan kamu ngeliat Rio sama perempuan lain itu di sebuah kafe terus? Iya, pas aku ngelihat dia, aku panik gitu loh. Itu tuh kayaknya tunangan sahabat aku. Terus? Habis itu aku panik, langsung aku keluar gitu kan, aku keluar. Aku nemuin dia langsung, aku bilang, awalnya kan aku bingung dulu kan ceritain apa enggak ya, tapi dia mau tunangan. Kan kasihan juga kan. Tunangannya di sana ngapain aja? Detailnya seperti apa? Mesra banget pokoknya, pegang-pegangan tangan, sambil suap-suapan dia, abis itu Itu di mesra gitu, abis itu mulus-mulus kafe itu. ininya. Kafe di dalam. Dalam hotel? Di dalam, iya. Aduh, udah deh. Aku ngeliat di kafenya aja. Rina, kamu harus dengerin kata Rini loh. Dia baik dan tulus sama kamu. Iya, tapi Tulus banget. 100% saya bisa pertaruhkan. Saya rasa dia tulus sekali. Jadi saya rasa Rio tidak pantas dipertahankan menurut saya. Karena melihat dari data-datanya seperti itu dan penglihatan fashion saya, dan dia udah bercerita, udah pernah nemu lagi iya, secara aku mata. ngeliat. Aku sayang sama Sayangnya dia. kamu kok nggak foto ya? Iya, di situ aku panik kan gitu kan, makanya aku lupa foto. Kamu nggak ada buktinya sama sekali? Enggak, jadinya? aku nggak ada bukti. Waktu kamu cerita, Rina tuh percaya nggak? Nggak percaya. Dia nggak percaya sama aku. Gimana kak? Saya tuh udah sayang banget sama si Rio. Ini pertama kali atau sering kamu melihat dia seperti itu? Ini baru pertama sih aku melihat ya. Sebelumnya kamu pernah dengar cerita ini nggak? Rio sama orang lain atau mungkin ada teman lain yang pernah ngelihat Rio jalan sama perempuan? Dulu sempat juga ada sih kak, teman aku. Cuman aku nggak percaya juga. Jadi ini bukan pertama kalinya. Bukan pertama kalinya. Keluarganya gimana tanggapannya? Itu tadi kak, mamanya aja sendiri juga udah mulai Oh, cuek udah nggak sama baik aku. ya hubungan sama kamu ya? Aduh, kalau saya saranin Rina, udah yuk pelan-pelan. Sebelum ini ya? Iya, Sebelum lanjut ke pernikahan. Iya, sebelum lanjut ke pernikahan kan nanti tambah runyam ya. Apalagi ada campur tangan orang tuanya. Kemudian juga Rio-nya juga masih nyemplok sana sini. Iya. Gitu. Sayang, dia benar. Saya melihat aura kejujuran. Tapi masalahnya sayang banget ya kita lupa handphone. Iya, Kita aku lupa karena Lu aku kalau- orangnya panik kan Iya, gitu. kalau dia makanya. kamu foto, kasih lihat dia. Abis dia udah. Makanya aku minta tolong sama Iya. Mas Ray bantuin teman aku, sahabat aku. Eh, Kasian banget sama dia. Iya pasti. Saya tuh lihat dia tuh Rina tuh masih mengharapkan Rio balik gitu. Apa yang bahasanya apa sih? Naif ya? Jadi naif. Naif. Jadi percaya sama apa yang dia yakinin. Dia polos aja gitu. Polos. Pikir Iya. bahwa Rio ini memang benar. Tulus sama Padahal dia. ada fakta-fakta yang mengatakan bahwa Rio ini nggak benar. Hmm. Tapi kamu nggak percaya itu. Enggak, Iya, Kak. dia nggak percaya. Tapi aku beneran sayang sama si Rio. Gimana, Bay? Kalau menurut saya sih ya, ini kan sebelum sampai ke pernikahan ya. Iya. Iya. Masih ada kesempatan untuk mikir panjang. Ya udah deh. Kamu lupain dia. Nggak bisa nih. Dia tuh emang nggak bener buat kamu. Dia, apalagi kalian mau nikah loh. Kalian mau nikah. Kalau dapat cowok nggak bener kayak itu, gimana nantinya? Sekarang aja dia udah selingkuh belakang kamu, udah ngianatin kamu. Aku sayang banget sama dia. Aku gini ya, Mbak Rina, Roy, kalau Yes. dia sampai melanjutkan ke pernikahan sama Rio, apa yang kamu lihat? Bahwa mereka akan bahagia, Rio akan berubah. Iya. Oke.
Setahun 2 tahun pernikahan tidak terjadi apa-apa. Kemudian diam-diam di tahun ketiga akan adanya perceraian dan orang ketiga baru. Orang ketiga ada Will, wanita idaman lain. Ada pelakor. Ya, jadi saya rasa dia tidak pernah bisa berubah kalau berhubungan dengan wanita. Kayak ini sebenarnya banyak banget alasan yang harus kamu pertimbangin sih. Udah ada sahabat kamu yang pernah ngeliat dari ini bukan pertama kali, dan Rio juga udah menunjukkan perubahan sikap. Ditambah lagi Roy juga ngeliat ini kalau diterusin, ya apa yang terjadi di tahun ketiga. Kamu yakin masih mau nerusin dan pertahanin hubungan kamu sama Rio? Yakin Kak, saya yakin dia bisa berubah. Aduh Tuhan, jangan. Kan Kak, dia tuh nggak pernah dengar, dia tuh Apa gini aja, Rina melakukan do whatever you like lah. Ntar kalau kepentok, ya udah balik lagi. Ya asal kamu kuat, asal dia juga bisa terima segala konsekuensinya. Jadi ya. Rina ngelakuin semua deh, terserah Rina. Kalau memang kamu suka Rio, ya udah jadiin Rio. Tapi suatu saat nanti jika Rina nangis-nangis darah, udah telat loh. Daripada sebelum nangis darah ketemu cewek lagi di handphonenya, mendingan sekarang aja. Ini masa depan kamu loh yang dipertaruhin. Belum lagi nanti kalau misalnya hamil, punya anak, masa depan anaknya juga dipertaruhin. nanti ujung-ujungnya kamu akan menderita juga, kasihan. Biasanya Lebih baik kita kamu tahu di selalu awal dulu. merukunkan orang. Ya kalau ini Kita berdua bukan, tapi kali ini untuk kasus ini tidak sama sekali. karena sebelum terlambat ya. Karena sebelum terlambat. Tapi saya belum percaya aja sih Kak, sebelum saya lihat langsung kalau memang dia tuh betulan selingkuh. Dia belum, dia tuh kayak dia belum kejedot dulu belum. Kalau kuat sih mungkin bisa bangkit lagi ya. Kalau nggak kuat dan masalahnya tambah berat, kamu sendiri yang sama aja ngebebanin diri kamu sendiri. Atau mungkin kamu perlu waktu lagi Kak. Bisa kita ajak ngobrol supaya bisa berubah, buka pikirannya, buka hatinya. Dari mana? Itu apa lagi? Dari mana, Bung Sofyan? Oh, udah, Mbak. Bunga. Itu siapa? Pak.
Sebentar, saya mau tanya, ini siapa? Dia! Dia udah hamilin anak gue! Ayo ikut. Lu jangan mau dibodohin sama laki-laki. Udah, Rina. Dia udah lama aku kejar, Pak. Ya, kita minta tenang, ambil nafas dulu, tenang. Ya, jangan ribut-ribut. Ini tadi gimana ceritanya? Gimana? Dia ada di mana? Dia di mobil. Masa di mobil? Nggak terima ya, gue kalau lu ya. Ya, pergi, Pak. Nggak, jangan lepas. Tenang dulu. Ini ada apa sih sebenarnya? Tadi nunjukin foto. Foto siapa? Foto dia. Oke, lepasin, Pak ya. Lepasin, Pak. Enggak. Jangan lepas. Jangan marah, jangan lepas. Dengar dulu. Lu siapa lu, ha? Lu siapa? Lu siapa? Ini nggak ada yang mau ngajak berantem ya. Gue mau nanya sebenarnya. Lu ganggu kerjaan gue. Gua di luar nggak ngeganggu. Lu ngapain di sini? Anterin cewek gua. Mana cewek lo? Tuh. Ini tunangan kamu. Oh, dia cewek lo. Setelah lo hamilin dari gue. Tenang dulu. Diam dulu. Tahan. Udah lo diam dulu. Lo nganterin tunangan lo kan? Lo kan nganterin tunangan lo kan? Oke, lo diam dulu. Lo tenang dulu, ya. Jangan kepancing. Ini sebenarnya ada apa sih? Dia nyamperin Jujur. lo. Kamu jujur. Jangan teriak-teriak ya. Dia bilang, kamu hamilin adik dia. Kenal nggak? Siapa nama adiknya siapa? Nggak pernah ngambil Nama adiknya siapa? Masa saya sama kamu? Nama adiknya siapa? Bohong. Nama adiknya siapa? Ayo lo bilang Sama orang lain, tahu nggak? nama adek lo Hah? tenang dulu. Nama adek gue. Oke, terus Ini. Dia pacaran sama adek gue selama ini. dan adek lo sekarang hamil. Adek gue hamil gara-gara Pak. Yakin dia yang hamilin? Yakin lah, Pak. Oke, Sini. tenang dulu ya. Kita konfirmasi. Sini yuk. Roy gimana Roy? Kamu ngeliatnya Saya ingin gimana? nanya. Sebelum dilanjutin, tolong kameranya matiin ya, Pak. Ini masalah kita berdua, masalah. Enggak. Kalau ada kamera, jadi semuanya saya harap bisa jaga sikap. Apa Ya, benar biar yang dilihat sama banyak dikatakan orang sekalian. beliau hamil? Haha. Lo bener. Udah kak, aku tuh nggak mau lagi lihat muka dia. Sekarang gue di mobil sini. Sini. Lu buktinya apa? Kalau gua ngambilin dia lu. Enggak. Ajar aja. Masih ngelak lo ya? Masih ngelak? Bener nggak? Hah? Lo pacaran sama bener nggak? Lo tahu perempuan sama Udah, kamu gak usah banyak cerita lagi. Udah, Mbak. Gak usah sama dia. Kunci mobil. Kamu tuh lihat kunci mobil. Taruh. Udah. Lo minta dia tanggung jawab kan? Hah? Nolong lu di setel gua. Asal lo tahu ya. Gue yang ngecat lo dan dia di cawang ini. Ngerti gak? Gue maksa deh gue. Gue gantung. Lalu kau pacarnya yang hamilin dia. Udah, sekarang maunya gimana? Enggak. Udah. Rina dengar. Rina dengar. Lepasin cowok itu selamanya, Rina. Kau masih mau pertahanin nih? Rina, Kamu tahu nggak? Aku sampai nggak percaya sama sahabatku sendiri karena aku cinta sama kamu. Kamu ngerti nggak perasaan aku, ha? that's worse. Oke. Sekarang gini. Buat semuanya, gua minta maaf. Emang gua cowok. Tapi jujur, gua sayang sama lu. Enggak. Dan gua juga sayang sama adek lu. Apa? Lu kira sayang sama gue? Sayang sama adek gue, ha? Hah? Setelah lo hamilin dia, lo deket sama cewek lain lagi, ha? Ya, saya nggak bakal lepasin kamu. Ingat itu, ya. Ingat itu. Maaf, Aroy, buat semuanya, saya nggak salah. Lupa ini kunci mobilnya. Aku harap kamu nggak marah sama aku. Udah, nggak usah. Woi, kamu Clara! Woi!
Tolong dong, tim medis. Tolong dong dibawa dong. Itu gimana tuh? Aduh. Security, tolong kejar. Yang 2 orang itu jangan sampai bikin ribut di sini. Tolong suruh keluar aja. Tolong dijagain dong, jangan sampai ribut di sini. Minyak, ada minyak angin. Maksud minyak itu nggak? Minyak gosok. Aduh. Ini jadi partisipan kita ini dia baru tahu kalau tunangannya sebenarnya nggak Bejat. seperti yang dia bayangin ya. Iya, Dan bejat. ternyata ada perempuan lain yang dibikin hamil juga. Iya. Dan kakaknya minta tanggung jawab sama dia. Dan kakaknya minta tanggung jawab. Dan beruntungnya hari ini adalah Rina menolak mentah-mentah sang pacar. Iya. Saya tadi udah deg-degan aja nih kalau dia ini masih mau Masih nerima. kemakan ya? Aduh, kalau masih mau nerima ini dia tuh bisa saya katakan bodoh. Kasian ya Mas, kasian banget. Ini mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya. Iya. Oke. Ini tapi baik-baik aja tadi pingsan ya. Coba buka. Coba kita bantu ya. Kita bantuin ya. Ya udah, kru tolong dibantuin dong. Tolong dibantuin ya. Tolong dibantuin. Udah ya. Liatin. Kita lanjut ke partisipan berikutnya ya, Oke, Roy. baik, Kita baik, lanjut ke chef. partisipan berikutnya Kasih ya. minum dulu dong, tolong. Oke. Kasihan. Iya. Bangun, Mbak. Semuanya udah Oke, berakhir. berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku ingin menikah lagi, tapi dia masih bimbang dalam menentukan pilihannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran, namanya Alda. Ya, jangan kemana-mana. Selamat malam, Mbak Alda. Ya, selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Di sini sebenarnya saya ingin menemukan siapa cinta sejati saya. Tapi pada dasarnya saya adalah seorang pengusaha. Dan itu pengusaha, saya punya usaha dalam bidang advertising. Oke. Baik, ini cinta sejati maksudnya untuk menjadi calon suami begitu ya? Ya, Ini pernikahan pertama? enggak. Saya udah 3 kali menikah. 3 kali menikah? Ya, Yang pertama? suami saya meninggal. Yang kedua? Ini nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kebanyakan dari laki-laki yang ingin mendekati saya itu hanya ingin mengharapkan harta. Harta yang saya punya saat ini. Waktu suami Kekayaan dan warisan yang saya punya. Dan suami saya yang ketiga. Ternyata semua itu nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. apa? Nggak sesuainya di mana? Suami saya hanya, istilah kasarnya dia hanya memoroti harta saya saja. Yang kedua begitu, yang ketiga begitu. Ya, Cuman hanya mengincar hartanya, Mbak.
Oke, nah ini sekarang mau menikah untuk yang keempat kalinya. Iya. Jadi memang ada niat untuk membina rumah tangga lagi. Gak Ah. takut ada trauma tuh? Untuk ya ketemu sama laki-laki yang cuma ngincer harta Mbak. Tapi posisinya di sini saya memang membutuhkan seorang sosok laki-laki yang mana dia benar-benar membimbing saya untuk bisa memperbaiki bagaimana pernikahan saya sebelumnya. Apa usaha yang dilakukan untuk mendapatkan calon suami yang tepat? Nah, sebelumnya itu saya memasang status mungkin ya di Facebook saya dan itu juga di status WA. Yang mana di sana sebenarnya saya menceritakan bahwa posisi saya single dengan harta yang saya punya sekarang ini. Dan itu saya pengen benar-benar menemukan seorang pendamping yang bisa membimbing saya gitu loh. Itu Mbak taruh di status Facebook? Iya, dan sebenarnya untuk saat ini memang sudah ada beberapa orang yang datang kepada saya. Jadi setelah pasang status itu ada beberapa orang yang datang? Iya, Berapa orang? banyak sebenarnya yang Jadi datang sekarang kepada saya. nih ya mau cari laki-laki yang tulus, yang Ya. datang, yang baca lewat status itu. Iya, lebih kurang saya ingin mencari seorang laki-laki yang benar-benar itu cinta sejati saya. Berarti Mbak sebenarnya juga nggak yakin sama laki-laki yang datang karena mereka hanya merespon apa yang Mbak tulis di status Facebook. Tapi saya tahu Mas sebenarnya mereka itu benar-benar tulus gitu. Dan saya sebenarnya ingin mempertemukan mereka di sini itu buat mengetahui mereka itu benar apa enggak. Mbak bawa ke sini. Iya, Ada saya berapa ingin orang? mempertemukan mereka di sini. Yang saya yakini itu mereka bisa serius itu ada 3 orang. 3 orang Mbak undang ke sini. Iya. Mereka itu bisa membuktikan bahwa apa yang saya yakini itu adalah benar. Dan Maksudnya mereka bisa membantu saya dalam memanage keuangan dan warisan yang saya punya saat ini. perusahaan advertising ya? Iya, Masih jalan sampai sekarang ya? masih jalan. Oke, baik. Mudah-mudahan sih Mbak Alda bisa benar-benar menemukan laki-laki yang tulus, yang memang sesuai dengan harapannya, tidak seperti 2 pernikahan terakhir yang justru Gagal. gagal karena kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Iya. Kami akan ajak Mbak Alda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Alda, dengan tanggal lahir 18 September 1986 dan mendiami nomor rumah 33. Sosok wanita yang sangat gila akan cinta, haus akan kasih sayang, dan nafsu. Saya melihat adanya sebuah kegagalan di masa lalunya. Namun, saat ini saya merasakan kalau ia sedang menutupi sebuah hal yang bisa membuatnya semuanya hancur. Entah mengapa, saya merasakan aura yang negatif saat ini. Semuanya ini berada di sekitar Alda. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Wow, cantik ya. Saya pengen konfirmasi data dulu. Apakah benar Anda bernama Alda Iya, benar. dan tanggal lahirnya 18 bulan 9 1986 dan nomor rumah 33? Benar sekali. Oke, baik. Alda ini sudah menikah 3 kali. Suami pertamanya meninggal dunia dan meninggalkan warisan. Iya. Ya. Dan sekarang Alda ini menjalankan sebuah perusahaan di bidang advertising. Pernikahan keduanya gagal, begitu juga dengan pernikahan ketiga karena kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Mereka hanya mengincar hartanya Mbak Alda. Jadi yang kedua itu apa itu?
Yang kedua gagal karena mereka juga hanya morotin Mbak Iya. Alda ya. Yang ketiga juga hanya mengincar hartanya Mbak Alda. Yang kedua melorotin. Iya, kedua dan ketiga. Dan Melorotin. Mbak Alda ini ingin menikah lagi. Tujuannya Melorotin. Yang ketiga juga melorotin. yang ketiga juga morotin. Nah makanya dia mau menikah sebenarnya untuk cari orang yang bisa bantu dia urus keuangan, urus perusahaan. Artinya ini adalah suami yang keempat dong. Suami yang keempat, betul sekali. Aduh. Iya, dia untuk mengaudisinya, katakanlah mengaudisi ya. Aduh. Dia tulis status di sosial media. Saya bakal. Kurang lebih seperti itu, dia Iya. bilang dia single, cari orang begini. Dan ada beberapa orang, ada banyak yang coba untuk mendekati Alda, tapi ada 3 kandidat nih yang bikin dia bingung. Makanya datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya untuk mencari mana pilihan yang tepat. Siap, baik. Lalu yang bisa saya bantu adalah untuk Alda, kemungkinan akan saya bacakan satu persatu laki-lakinya. Jadi Alda bisa menentukan pilihan Alda sendiri ya. Oke. Iya, betul. Incar uangnya aja ya yang kedua dan ketiga Iya. ya, makanya agak trauma mungkin. Saya trauma di situ sih sebenarnya. Iya tuh benar. Kadang kalau misalnya ada cewek kaya terus laki yang ada kerjaan dan dia udah bawaannya pengen memiliki Iya, gitu. biar dapat harta warisan. Biar dapat harta warisannya. Saya melihat Alda sangat membutuhkan kasih sayang. Dan saya merasakan kalau salah satu calon pasangannya memiliki sebuah rahasia yang dapat menghancurkan hidup Alda. Oke. Nah, terus Mbak Alda sendiri sudah cukup mengenal nggak dengan dengan kandidat-kandidat yang baru ini? Sebelumnya sih saya sempat berkomunikasi sama mereka. Itu juga mereka mungkin mengirimkan pesan lewat Facebook juga. Dan untuk saat ini mungkin saya rasa sudah cukup untuk menyeleksi mereka ini gitu. Nah, makanya saya pengen menampilkan di sini agar bisa dibantu sama Mas Roy? Yosi sendiri. Iya. Dengan maksud dibantu sama Roy supaya Roy melihat mana yang benar, mana yang enggak, mana yang tulus, mana yang tidak baik. Iya. Baik. Apakah di bawah ini 3 kandidat ini sudah dibawa? Iya, saya sudah mengundang mereka untuk datang ke sini. Sengaja karena saya pengen dibantu oleh 2 mas ini untuk meyakinkan diri saya sebenarnya gitu. Baik. Karena di sini saya punya anak dan saya butuh seseorang pendamping yang benar-benar bisa mengurusi harta dan warisan saya. Betul. Ada berapa kandidat yang dibawa ke sini? Ada 3 orang. 3 orang kandidat untuk diseleksi menjadi pasangan hidupnya selamanya. Iya. Oke, bisa kita bawa masuk semuanya. Silakan, monggo. Bang Oji, Bang Sofyan, kalau dia datang ke sini sama pacar-pacarnya boleh dibawa masuk. Bukan pacar juga ya? Bukan. Iya, yang tadi Ini masih diundang kandidat kesini. sih sebenarnya. Oke. Iya. Semua. Iya. Iya, baik. Saya mau tanya, yang jadi kriteria Mbak Alda itu seperti apa sih laki-laki? Sebenarnya yang menjadi kriteria saya itu yang bisa membantu saya memanage keuangan saya juga. Artinya dia adalah seorang profesional lah ya? Iya, lebih kurang seperti itu. Dan Tapi dia juga saya rasa Mbak Alda, ketika kamu mempunyai finansial, saya rasa juga tidak perlu untuk terbuka 100%. Iya. Iya kan? iya. Jika Anda nggak bisa. ditipu, habislah sudah. Hati-hati kalau bicara. Anda terlalu cepat emosi, Bung. Saya bicara Kalau apa Anda tidak adanya. meremehkan pekerjaan Realita, saya, realita. maka- Kita hidup realita, ya kan? Apa yang bisa kamu berikan buat Mbak Alda? Jelas bagi laki-laki saya mampu mengamankan dia, menjaga dia. Kalau Emangnya Mas hidup cuma pakai sebentar. otot. Mas Rama sendiri jabatannya apa di perusahaan? Saya hanya karyawan keuangan. Staff gitu ya? Iya, seperti itu.
Oke. Staf keuangan. Oke, baik. Kalau Mas Oni ini memang kelihatannya gimana, Ros? Jadi Mas Oni tuh sebenarnya kayak jangan gangguin macan tidur gitu loh. Sekali diomel-omelin, omongannya agak kasar. Kepancing ya? Kepancing. Coba aja mereka berdua berantem. Kelihatan banget sifat aslinya. Saya ngerasain itu sih sebenarnya. Mas Adit, Mas Oni, dan Mas Rama, sekali lagi kami mohon jangan ada yang tersinggung ya. Terutama Mas Adit sama Mas Oni juga jangan sampai maksud kita kan baik, kita mau mencari siapa yang terbaik buat Mbak Alda untuk mencari pendamping hidup. Jadi mudah-mudahan bisa menjaga sikap dan jangan mempertunjukkan hal-hal yang justru malah merugikan Anda sendiri. Saya boleh bertanya nggak? Jujur jawab satu-satu ya. Mas Adit, kamu menginginkan Alda karena hartanya ya? Tidak juga. Tidak juga. Oke, saya catat ya. Tidak juga. Tidak juga, ada juganya. Tapi Mas Adit udah tahu ya kalau Mbak Alda ini pengusaha yang sukses, ada kantor. Kurang lebih juga seperti itu. Baik. Lalu, Bang Oni, saya ingin tanya dengan tegas-tegasnya dan jujur. Mencintai Alda atau saya nggak ada lihat cinta di sini sebenarnya. Kamu kepengen Alda ngincar hartanya? Ya atau tidak, itu saja. Yang jelas tidak, karena saya juga sudah hidup kecukupan, Mas. Saya tidak perlu menikah dengan Mbak Alda pun saya sudah punya harta. Mohon maaf nih, kalau saya boleh tahu kisaran berapa sih penghasilan per bulannya? Ya nanti kalau sudah jadi istri saya kan tahu juga. Kalau sekarang untuk apa saya beritahukan ya kan? Ya, tapi paling enggak di sana dengan kehidupan saya yang mapan, saya juga pengen punya gambaran dong seperti apa calon suami saya sendiri kan? Bisa, nanti saya sampaikan. Tapi tidak harus di forum seperti ini lah. Ini ada paling lubuk hati yang paling dalam, karena kan disaksikan semua orang. Ini adalah meja kejujuran. Kamu tertarik dengan Alda karena hartanya atau karena menyukai Alda? Iya, dengan tulus gitu. Dengan tulus. Sebenarnya apa motivasi? Kalau boleh saya jujur ya. Iya. Sebenarnya saya itu kerja di perusahaan dia. Hah? Gimana maksudnya? Saya kerja di perusahaan dia. Astaga. Di perusahaan advertising? Iya, perusahaan Sebentar, dia. saya mesti melihat wajahnya secara detail. Benar apa enggak kalau dia itu adalah pekerja atau staf di perusahaan suami saya sebelumnya? Boleh diturunin maskernya, boleh dilihat. Oke. Boleh diturunin. Nanti Saya kita akan blur. boleh dibuka maskernya, Kita Mas? tayangin. Oh. Oke. Tahu, Mbak? Iya, saya kenal dia. Pernah ngelihat di kantor? Pernah. Ini dia adalah stafnya suami saya dulu. Mantan suami saya sih lebih tepatnya. Jadi gini, perusahaan Mbak ini sudah bangkrut. Mas jangan mengada-ngada, Mas, ini Mbak, forum loh. 30 orang karyawan Mbak itu tidak digaji, Mbak. Selama 6 bulan. Kita mau makan apa, Mbak? Nih, ini datanya sama saya. 30 karyawan Mbak ya. Bagian keuangan ada 5 orang, belum Mbak bayar. Bagian administrasi ada 10 orang. Bagian produksi ada 15 orang. Belum lagi buruh kontrak dan yang lain-lain. Jadi perusahaan yang Mbak Alda ini bangkrut gitu? Nggak bisa bayar gaji Saya rasa karyawan? ini tuh mengada-ada deh, Mas. Nggak mungkin seperti itu. Mbak bilang saya mengada-ngada. Kita Saya selesaiin butuh aja data loh. Saya secara hukum juga nanti Tapi kita nggak bisa bakal... kayak gini di depan umum. Saya nggak
nggak suka kalau caranya kayak Ya gini. kita udah 6 bulan mau makan apa, Mbak? Udah Mas, nanti selesaikan aja secara tripartit. Kalau masalah Tapi di sini kan sebenarnya sayembara perjodohan, bukan masalah keuangan dan perusahaan kantor. Iya masalahnya nih Mas. Iya Mas Roy, maksud saya tuh kayak gini, datengin ke sini tuh bukan buat masalah urusan kantor. Kita udah berapa kali ngubungin ke tempat Mbak, tapi Mbak nggak ada respon. Lah iya dong, saya pemilik perusahaan. Iya, Buat Mas. apa Mas ngubungin Ya kita saya? juga punya hak. Kita punya hak. Gaji kita nggak dibayar-bayar. Mas pasti salah deh. Saya mulai besok, tolong Mas kasih data sama saya ya. Saya kasih. Saya mau tanya ya ke Mbak Alda. Betul, ada karyawan yang belum mendapatkan haknya, belum digaji. Sejauh ini, saya memang, mungkin perusahaan saya memang agak menurun kondisi keuangannya, Mas. Bukan agak, emang sudah mau bangkrut, Mbak. Loh, Mas tahu dari mana? Saya cari suami Saya itu buat karyawan, Mbak. memperbaiki loh kondisi keuangan perusahaan saya. Iya berarti sudah mau bangkrut. Jadi cari suami yang bisa mengatur dan mengelola kantornya, perusahaannya supaya nggak bangkrut. Sebenarnya nggak bangkrut, Mas. Saya punya banyak warisan dari mantan suami saya. Kalau nggak bangkrut, Mbak sudah bayar nih. Oke, Mas maunya cara seperti apa? Mau kita bersidang atau kita selesaikan secara Iya baik-baik pasti di luar? kita selesaikan secara bersidang. Kalau secara baik-baik kita udah coba berapa kali, Mbak? Sudah berapa kali kita coba, tapi tidak direspon. 30 orang loh, belum lagi yang lain-lain yang saya catat datanya. Mau makan apa? Saya jadi kecewa loh. Lo kecewa gak, Boy? Iya, maksudnya Di sini sayembara untuk perjodohan. Mas Tetap, Rama Mbak. kenapa manfaatin forum ini justru untuk membuka ini di banyak orang, depan banyak orang. Ini kan malah mempermalukan Mbak Alda. Bukan gitu, Mas. Banyak juga karyawan-karyawan yang sudah tidak dapat gaji selama 6 bulan. Kita mau ngurus ke masalah hukum kan butuh uang. Nah jadi Mas Rama ini sebenarnya nggak mau. Dia Ini tuh biar sebenarnya diceraiin nggak aja, ada, tukang. Mas. Biar Nggak semua kayak tahu. gitu kondisi sebenarnya. Saya masih mampu kok bayar. Berapa sih harta warisan saya banyak kok. Oke, kita selesaiin aja nanti di luar, Mbak. Oke, saya nggak takut. Oke, saya mau tegasin. Jadi Mas Rama datang ke sini tujuannya bukan untuk menikahi Mbak Alda. Bukan. Saya memang mau ngejar dia. Tuh, benar kan, Mas? Mas bisa dengar sendiri kan, Mas Roy? Mereka apa? Mereka ini tuh hanya memanfaatkan harta saya loh. Kalau dia bilang itu gaji karyawan saya nggak bayarkan, dengan harta warisan yang mana sih saya masih bisa jual? Tapi Saya saya masih rasa- bisa Loh, bayar gaji jangan mereka. bilang gitu dong. Kenapa Bukan nggak memanfaatkan, dibayar? ini hak kita. Hak kita. Cuman saya kan nggak tau bagaimana keadaan di dalam seperti apa. Saya ini hanya ibu rumah tangga, Mas. Ibu Dan yang rumah menjalankan- tangga. Jadi Mbak Alda nggak aktif, nggak masuk ke operasional perusahaan ya gitu. Enggak. Sejauh ini saya memanfaatkan semua staf mantan suami saya. Oh. Jadi seperti itu. Oke. Oke, jadi perusahaannya sekarang bisa dibilang merugi ya. Drastis. Merugi. Enggak Diambang. drastis juga sih sebenarnya, Mas. Cuman agak menurun aja sih kondisi keuangannya. Iya, menurun, diambang kebangkrutan karena sudah 6 bulan gaji karyawan tidak dibayar gitu ya. Dan ini sebenarnya mencari pasangan untuk mampu membuat perusahaannya ini lebih baik. Iya, memperbaiki sih lebih tepatnya. Mas ini berdua aja yang bodoh ngerebutin yang gini. Loh. Perusahaan udah bangkrut. Saya di sini hanya membuka jodoh ya, maksudnya buat mencari pasangan saya biar keuangan perusahaan saya baik lagi. Loh kenapa Masnya jadi membuka masalah keuangan di forum ini deh? Oke, Mas Oni, Mas Adit, kita udah dengar ya kondisi sebenarnya nih, kenyataan yang faktanya mengatakan bahwa perusahaannya Mbak Alda ini dalam kondisi yang tidak baik, berkolaps, Iya, bisa dikatakan hampir seperti bangkrut. itu. Hampir bangkrut. Saya punya banyak warisan kok, Mas. Iya, tapi Iya. tidak bisa digunakan gitu kan ya. Iya. Banyak warisan ya dibayar lah gaji kita, Mbak. Gaji Oke. karyawan Kita tidak orang dibayar. susah. Nanti kita selesaikan di belakang, Mas. Oke. Nggak Iya. di forum ini ya. Iya. Mau mencari orang yang mampu membuat perusahaannya bisa jalan lagi lebih baik. Iya. Mas Adit sama Mas Oni masih mau untuk meneruskan niatnya?
Kalau saya sih ya jujur tadinya ya walaupun hanya sebatas ini tujuannya tadinya ya mau numpang hidup juga tadinya. Tuh, Mas, Mau apa? mau numpang hidup loh. Masa Ya, seorang laki-laki numpang setahu hidup? saya kan dia seorang kaya, tapi kalau sudah dengar ya dia mau collab, Ternyata mau Mas itu bangkrut. nggak sama dengan laki-laki yang lain, itu sama aja dengan mantan suami saya yang pernah ada. Dan Mas hanya mengharapkan harta dari perusahaan yang saya punya. Ya, tidak ada salahnya kan. Oke. Kalau Mas Oni gimana? Bisa membantu mungkin? Secara dari hukum? Saya rasa sih nggak juga, Mas. Gimana? Kalau Nggak melihat sama dengan keadaan, laki-laki yang lain Cara kayaknya. tahu apa langkah-langkah yang harus dihadapin. Gimana? Bisa kalau sama? melihat keadaan apa Mbak Alda seperti ini juga akan rumit ya ke depannya. Karena kalau saya tadi niat menikah itu kan untuk kenyamanan juga, Mas. Tidak banyak masalah lah. Kalau memang nanti dari pernikahan kami harus bertemu dengan berbagai masalah, ya kan, apalagi masalah hukum, walaupun itu memang bidang saya, tapi saya rasa ini akan menjadi beban juga. Jadi artinya ya atau tidak, mau atau tidak. Ya, saya mundur. Loh, mundur. Mundur. Sama berarti siapa namanya? Alda. Oni, Alda. Kamu beruntung sekali. Sebelum melangkah lebih maju, kamu membawa mereka untuk diseleksi. Dan saya bersyukur ketemu dengan mas-mas ini. Kalau nggak dipertemukan di sini, Mas, saya nggak tahu mereka itu sebenarnya seperti apa, Mas. Tapi harusnya terima kasihnya ke Rama yang membuka ini semua. Jadi ketahuan aslinya. Jadi nggak ada niat untuk meneruskan, niat untuk menikahi Alda. Mas Oni, gimana? Ya. Ya, kalian berdua ya. Mas Adit? Mau gimana lagi ya? Iya. Tujuan saya sudah ini. Oke. Ya saya mundur juga. Ternyata nggak bisa diandalin juga ya kondisinya. Oke, Mas Rama, gimana mau diselesaikan? Iya pasti saya selesaikan. Kita ngomong di luar nanti, Mbak. Oke, Mas, saya bakal ngeladanin. Mas, kondisinya di sini saya punya anak. Saya seorang janda, Mas. Di sini semua banyak saksi ya? Iya. Semua udah ngelihat. Oke, saya Pokoknya juga Mbak bakal harus ngomong tanggung di sini. Kita orang susah semua, Mbak. Saya juga dulu awalnya orang susah, Mas. Dan yang mempunyai warisan ini tuh mantan suami saya. Kalau untuk saat ini Mas menuntut pembayaran gaji Mas yang belum pernah dibayarkan sebelumnya, kita akan selesaikan di luar nanti, nggak di forum ini. Oke, saya tanya. Mas Rama, percaya kalau warisannya bisa membayar semua gaji karyawan? Artinya saya nggak tahu dia punya warisan apa nggak, tapi saya sudah cukup jelas di sini sudah banyak saksi. Oke. Kita boleh selesai nanti di luar. Baik. Kalau begitu mungkin 3 orang ini udah ketahuan ya. Seperti apa? Mbak Alda masih mau menyeleksi mereka, memikirkan mereka untuk menjadi calon suami? Enggak, Mas. Enggak, oke. Ya, Cukup. Kalau begitu lagi ya. Sudah. Saya nggak terima bisa kasih kayak Mas gini. Adit, Mas Oni, Mas Rama, Anda Saya boleh tutup meninggalkan ya. studio. Selamat malam ya. Tunggu dulu. Tapi sebelumnya saya boleh menyampaikan poin apa gitu, Mas? Iya, silakan. Apa yang mau Silakan. disampaikan? Dari sayembara mungkin lebih kurang seperti ini ya. Maksud saya ingin mencari suami itu biar bisa ngomong sama saya. Bisa ngidupin anak saya, bisa memperbaiki. Saya akui. Memang saat ini saya ngerasa kondisi keuangan suami saya, mantan suami saya, dan perusahaan yang saya punya itu memang kondisinya sangat sedang menurun. Tapi tidak dalam kondisi bangkrut. Dan dengan semua warisan yang saya punya dan hati yang saya miliki, saya tahu, Mas, mana sebenarnya laki-laki yang tulus sama saya itu mana gitu loh. Dan di forum ini saya bisa ketemu, Mas. Dan saya bersyukur ada Mas Roy yang bantu saya dan Mas Bayu yang mempertemukan saya dengan mereka ini. Dan sekarang saya tahu solusinya seperti apa dan jalan keluarnya seperti apa, Mas. Apa solusi dan jalan keluarnya? Saya rasa mungkin sepertinya saya nggak akan menikah lagi dengan kondisi yang seperti ini. Dan saya akan berusaha menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya terhadap karyawan-karyawan di perusahaan saya. Baik. Jadi tanggung jawabnya akan dijalankan ya? Iya. Oke, baik. Dengan demikian, kasus ini ditutup. Selamat malam. Anda semua boleh meninggalkan studio. Terima kasih, Mas ya. Terima kasih. Iya. Selamat malam. Ya. Mbak Alda diselesaikan tanggung jawabnya ya? Iya. Kasihan karyawan dan keluarganya. Iya, Mas. Mas.
makasih ya. Harta bukanlah segalanya, karena sifatnya yang memang tidak abadi. Dua partisipan yang hadir malam hari ini adalah Rani dan Alda. Rani tadi meminta pertanggungjawaban tunangannya sebenarnya untuk mencari tahu apakah tunangannya serius atau tidak, karena memang sahabat-sahabatnya sudah melihat tunangannya itu jalan sama perempuan lain. Dan ternyata benar saat Rani di sini ada seorang laki-laki yang meminta pertanggungjawaban suaminya karena adiknya dihamili. Sementara Alda datang ke sini untuk menyeleksi calon pasangannya. Ada 3 orang yang dipilih gitu ya. Siapa kira-kira yang tepat, karena Alda ini punya harta warisan dari almarhum suaminya dan takutnya dia salah langkah dalam memilih pria. Gimana kamu menurut? Bagi saya Rani dan Alda, Rani dulu ya. Ya, oke. Sebenarnya Rani juga terlalu mencintainya, terlalu berlebihan sama cowoknya, dan cowoknya itu nggak oke. Sebenarnya cowoknya juga nggak bisa diandelin ya. Iya, kunci mobilnya aja pinjam terus udah gitu dibalikin lagi. Betul. Dan dia kabur lagi. Dan dia kabur lagi, lari kan. Udah nggak hamilin, kabur lagi. Iya. Udah gitu berbanding terbalik dengan Alda. Alda itu menurut saya kesepian, kasihan, dan sampai mengadakan sayembara seperti itu. Itu adalah satu perasaan yang kasihan. Betul gitu. sekali. Iya. Mudah-mudahan sih Alda bisa menemukan pasangan yang benar-benar tulus ya. Roy, Iya. ya. Karena kasihan sekali Iya, kamu sendirian, benar. rapuh, ada anak juga, Iya. tapi ketemu dengan laki-laki yang salah ya. Iya. Baik. Aduh, abis deh. Mudah-mudahan setelah malam hari ini Rani dan Alda bisa menemukan kebahagiaan ya. Betul sekali. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih. Penjelasan pencerahannya Terima buat kita kasih. semua malam ini. Pemirsa, segala sesuatu jangan pernah diambil secara terburu-buru. Karena yang terlihat baik belum tentu baik. Pintarlah menjaga diri agar tidak terjebak dalam sesuatu yang salah yang kemudian akan merugikan diri kita sendiri. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini hanya di Menembus Mata Batin.